Shalom alaikum. Baiklah para pemirsa yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lanjutkan Bible study kita. Sekarang berkaitan dengan studi kasus ungkapan Thomas, Tuhanku dan Allahku, Yohanes 20 ayat 28. Tertuju kepada siapa? Nah, penganut Trinitas memahami tertuju pada satu personal Yesus. Nah, tepatkah ini? Marilah kita teruskan. Yohanes 20 ayat 25 sampai 21 ayat 1. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Wah, luar biasa pernyataan Thomas ini. Memang nampaknya seperti orang IPA ya. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan observable, terlihat, dan measurable, terukur gitu ya. Nah, ini kesaksian iman Thomas. Pertanyaannya, Thomas tidak akan percaya tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan kan? Ya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, luar biasa. Kejadian ini terjadi lagi. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid, namun sekarang posisinya Thomas ada ya. Kalau yang lalu tidak ada, sekarang Thomas ada di sana. Nah, lalu menantang Thomas untuk mencucukkan tangannya, jarinya. Gitu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ungkapan inilah yang akan kita bahas. Ya Tuhanku dan Allahku, ditujukan kepada siapa ini? Ya. Pertanyaannya, Thomas menjadi percaya karena atau tentang apa? Ya. Itu. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini untuk para kita semua ini yang berbahagialah mereka yang tidak percaya namun tidak melihat namun percaya akan kebangkitan Yesus. Ya. Pertanyaannya, bahagia percaya tentang apa? Ini berbahagialah kebangkitan Yesus. Jawabnya adalah itu. Ya. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Elohim, huios toteu,
dan supaya kamu oleh imanmu boleh hidup dalam namanya. Ini ya, ya pesan 30. Pertanyaannya, siapa yang berjirat pada ayat 30-31 dan apa pesannya? Kata Yesus kepadanya ayat 29, 31. 9 yang berkata adalah Tuhan Yesus. Lalu masih banyak lagi itu. Nah, ini bukan kata Yesus, tetapi ini kata penulis. Siapa yang bisa dikatakan dan apa pesannya? Pesannya apa? Pesannya yang utama Yesus Mesias. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan apa? Membuktikan bahwa Yesuslah Mesias, anak Elohim. Kita periksa ringkasan. Perikop ini berkaitan dengan seputar awal penampakan diri Yesus kepada para murid kecuali Thomas sesudah kebangkitannya. Pernyataan para murid yang telah melihat Tuhan Yesus, yaitu menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dan memperlihatkan diri. Percakapan Thomas yang tidak percaya sebelum melihat Tuhan. Pernyataan penulis Yohanes bahwa penampakan diri Yesus bertujuan mengungkapkan Yesus Mesias, anak Allah, yaitu 31 tadi. Ya. Oke. Analisis lanjut. Referensi pola narasi penulisan Yohanes pada percakapan Yesus versus Nathanael versus Nikodemus. Yohanes 1 ayat 49, Yohanes 3 ayat 10 dan 11 ayat 27. Oke ya, mari kita teliti. Yohanes 1 ayat 49. Ini Yesus versus Nathanael. Nathanael answered and said to him, Rabbi, doat. Yang merah ini, doat. The Son of God. Doat, the King of Israel. Kira-kira Nathanael ini bertanya, menjawab kepada atau berkata kepada him itu siapa? Tentu Yesus ini. Apek krite Nathanael kai lege auto doat doat kamu adalah Raja Israel ya. Engkau anak Allah, the Son of God. Engkau Raja Israel, doat Yua. Jadi Nathanael itu untuk menjawab kepadanya, kepada Yesus itu memakai kata-kata awal doat. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Siapa engkau doat ini? Tentu kepada Yesus ya. Lawan bicara yaitu Yesus. Yohanes 3 ayat 10. Yesus answer and said to him. Apaki Yesus kay pen auto apekrite Yesus kai pen auto engkau adalah pengacara Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Apen indikatif third person pang proses yang like verb indikatif present aktif to say Yesus answer and said to him, kepada siapa dia bilang gitu ya. Answer to him itu adalah lawan bicara ya, atau teman bicara Yesus dalam percakapan doa.
the teacher of Israel. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Siapakah engkau ini? Yaitu lawan bicaranya, yaitu Nikodemus. Jadi Yesus bercakap-cakap dengan Nathanael 149, lalu Nathanael menjawab kepadanya, siapa Yesus? Engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Lalu Yohanes 3 ayat 10, percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Gitu ya. Nah, kalau kepengen tahu ya dibaca ulang percakapan antara Nikodemus dengan Yesus itu percakapan tentang apa gitu ya. Ayat ekstra. Yohanes 11 ayat 27. Believe do this. She said to him, yes sir, I have believed that thou art the Christ, the Son of God, who is coming to the world. Ia berkata kepadanya, he said to him, ia berkata kepadanya, him ini, bahwa engkaulah Mesias, doa anak Allah yang akan datang ke dalam dunia ini. Nah, kembali ke ucapan Thomas sekarang. Jadi sudah saya tunjukkan 3 ayat yang mengatakan memberikan contoh narasi menggunakan kata doa. Nah, sekarang Thomas answered and said to him. Nah, sama-sama ya. Menjawab kepadanya itu si Yesus tentu. My Lord and my God. O kuriosmu, kai ho theosmu. Tuhanku dan Allahku. Oke. Pertanyaan. Ketika seseorang tidak memberikan julukan titel kepada lawan bicaranya, narasi yang sang penulis Yohanes selalu mendahulukan frase apa? Yohanes 1:49, 3:10 dan 11:27. Ini harus kita ketahui ya, ini answer to him, doa engkau juga baik dalam Nathanael maupun Nikodemus selalu mengatakan ini ya. Nah, ini juga ini the son of Christ. Nah, lalu ketika Yohanes menulis lagi untuk John 20:28, ada enggak ini ya? Ketika seorang tidak memberikan julukan titel kepada lawan bicaranya, narasi apa yang penulis Yohanes selalu mendahulukan frase apa? Adakah frase doa pada ucapan Thomas? Ini ada enggak frase doa my Lord and my God? Mestinya gitu. Doa my Lord and my God. Kalau memang itu ditujukan kepada lawan bicaranya. Absennya frase you are yang ada pada Yohanes 1:49 2 kali, 3:10 dan 11:27 menyarankan bahwa ucapan kekaguman Thomas tidak pasti tertuju pada satu pihak, lawan bicara Yesus, lalu kepada siapa bila demikian itu. Nah, di sini ucapan Thomas itu tidak menyatakan you are atau kepada Yesus, you are my God, you are my Lord, tidak ya. Tetapi oh my God, oh my Lord, itu hanya begitu. Jadi lalu kepada siapa ini tujuannya? Oke ya.
Ketika Yesus melihat bahwa Thomas percaya karena ia telah melihat aku, kita diingatkan perkataan Yesus dalam Yohanes 14, 9 sampai 11. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kita melihat ayat sebelumnya ya, ayat pasal 14 dan ayat 9 sampai 11 itu ya. Nah, ini bisa dimaknai bahwa Thomas telah melihat Tuhan Yesus bangkit, lalu memaknai melihat Bapa sebagai Allahnya. Jadi ucapan Thomas sebagai bentuk deklarasi kepercayaan kepada mungkin dua personal, Yesus Tuhanku dan kepada Bapa Allahku. Atau bahkan satu personal saja, yakni Bapa sebagai Tuhan maupun Allah. Ya, karena di situ absen yua, tidak ada kata-kata yua, Anda atau engkau adalah, tidak ada itu. Itu sebabnya deklarasi tidak menyertakan frase yua. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa Alkitab merekam frase Allah membangkitkan Yesus sekitar 14 ayat dan frase Yesus dibangkitkan Allah 12 ayat. Lagi pula ditegaskan Paulus bahwa hanya ada satu Allah ya saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8:6. Ini membawa simpulan bahwa Allah bukan Allah Trinitas. Oke, ungkapan Allahku dan Tuhanku, Elohe wa Adonai, Hotheosmo kai hokoriosmo, juga muncul dalam Mazmur 35 ayat 29. Namun seruan Mazmur ini hanya ditujukan kepada satu pribadi, yakni Allah, YHWH, ayat 24. Mazmur 35 ayat 23, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Elohimku, dan Tuhanku, Dengan demikian ketika Yesus mendiamkan isi respon seruan Thomas, itu jelas bukan ditujukan kepada diri Yesus, melainkan kepada diri Hotheos. Sebagaimana Yesus pun mengakui bahwa hanya Bapa saja adalah Hotheosnya dalam ayat 17 ayat 3 Yohanes sebelumnya. Ya. Simpulan, ungkapan Thomas ditujukan tidak kepada Yesus sebagai Tuhannya yang telah dilihat sesudah kebangkitannya, melainkan kepada Allah yang telah membangkitkan dia. Haleluya, amin.